Ada seorang suami yang gak betah di rumah karena dia selalu ribut sama istrinya. Istrinya selalu nyalahin dia. Dia buat begini salah, dia udah betulin begini salah juga. Dia ngomong begini salah, dia gak ngomong aja salah. Dan kemudian akhirnya dia berpikir bahwa tempat yang paling nyaman adalah di luar rumah. Tapi di mana dia gak tahu. Dan akhirnya setelah dia berpikir, dia punya ide gila. Ini true story, saudara. Ini true story, based on true story. Dia berpikir mungkin penjara lebih enak daripada di rumah. Jadi dia berpikir untuk masuk penjara. Cuma caranya gimana? Dan kemudian dia punya ide untuk ngerampok bank. Dia ambil pistol-pistolan, dia cari yang mirip sama pistol beneran, dan di hari yang ditentukan dia pergi ke bank. Dia ngerampok bank, pura-pura saudara ya, pokoknya asal masuk penjara aja. Nah itu semua orang takut, uangnya dikasih, dia ambil uangnya, dan kemudian dia duduk di bangku. Dia gak kemana-mana. Nah pegawai banknya bingung kan. Ini pencurian model baru saudara. Karena dia mau nunggu sampai polisinya datang. Dan benar polisi datang. Polisi tanya mana pencurinya ini. Loh kok dia gak pergi? Nah bingung juga polisinya saudara. Dan akhirnya polisi tanya sama suaminya ini. Kenapa kamu gak pergi? Karena saya mau masuk penjara pak. Kenapa kamu mau masuk penjara? Karena saya gak betah di rumah. Dia cerita betapa istrinya nyalain dia terus, betapa istrinya bilang bahwa dia tuh salah terus. Jadi lebih baik saya rasanya lebih tenang tinggal di penjara. Polisinya pusing saudara. Ini orang sebetulnya baik tapi jahat. Dia sebetulnya nggak bermaksud ngerampok bank, cuma mau masuk penjara. Hukumannya apa? Akhirnya diputuskan suami ini dihukum, dia harus tinggal di rumahnya selama 6 bulan dan tidak boleh keluar rumah. Dan saya rasa itu hukuman terberat buat dia yang pernah dialami. Saya ingin sharing firman Tuhan sama saudara. Saya kasih tema firman Tuhan, when God says He loves us. Ketika Allah berkata Dia mengasihi kita. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya 43 ayat 4a. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara, saya nggak tahu waktu saudara datang, apa kondisi saudara, bagaimana kondisi hatimu. Nggak semua orang yang tertawa di luar, di dalamnya juga tertawa. Mungkin saudara berusaha untuk tertawa di dalam kesedihan. Mungkin saudara sedang berusaha saat ini untuk tetap menyanyi di tengah-tengah keterpurukan saudara. Mungkin saudara berusaha keras sepanjang ibadah ini, saudara untuk bertepuk tangan di tengah-tengah pergumulan yang berat yang saudara hadapi. Maybe this week is a hard week for you. Minggu ini mungkin minggu yang berat buat saudara dan nobody knows. Tetapi Allah tahu. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin membuka firman Tuhan ini dengan apa yang Allah mau ngomong sama saudara. Bagaimana Allah mengatakan bahwa whatever your background, whatever your condition, engkau berharga di mata Tuhan dan engkau mulia. Dan Allah mengasihi engkau. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, itu adalah topik yang sangat menarik. Karena pada waktu kita nonton film yang kebanyakan kita cari itu yang romantis. Dan romantis itu bicara tentang cinta. Walaupun ada orang-orang yang senang film pembunuhan, film action, film tentang geografi, itu salah lah, itu jarang lah. Tapi mostly kita demen untuk lihat, untuk dengar, untuk baca, untuk dengar berita sesuatu yang ada hubungannya dengan cinta. Dunia menjual cinta, lewat film, lewat lagu, lewat novel dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, apakah cinta yang kita lihat, yang diperagakan lewat film, yang kita dengar liriknya lewat lagu, itu benar-benar sama dengan bagaimana Allah mencintai kita? Apakah ketika kita menonton film tentang cinta, dua orang yang saling mencintai, kita bertanya apakah seperti itu Allah mencintai kita? Dan ini yang kita mau belajar. When God says He loves us, apa yang Dia lakukan? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, perlu saudara tahu begini, bahwa cinta itu bukan sekedar perasaan, namun sesuatu yang harus terungkap dan dapat dilihat orang. Dapat dilihat. Perasaan itu seringkali menipu, saudara.
Karena perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Karena itu saya selalu pesan, ngikut Tuhan nggak boleh pakai perasaan. Karena perasaanmu itu selalu berubah tergantung keadaan di sekeliling saudara. Kalau saudara ngikut Tuhan pakai perasaan, repot. Saudara lagi cuan, tokomu lagi banyak, haleluya Tuhan baik. Tapi gimana kalau Tuhan kasih rencana, ada bagian dari rencana Tuhan di mana tokomu nggak ada yang beli barangnya. Kalau saudara ngikut Tuhan berdasarkan perasaan, saudara akan bilang bahwa Tuhan itu kurang baik. Jadi yang benar yang mana? Tuhan itu baik atau kurang baik? Karena itu kita bilang, ikut Tuhan jangan dengan penglihatan tapi dengan iman. Iman bicara tentang sesuatu yang firm. Iman bicara tentang statement. Bahwa nggak peduli kondisinya seperti apa, saya tetap percaya bahwa Tuhan baik. That is faith. Jadi saudara tidak melihat kondisimu seperti apa, saudara tidak memutuskan, tidak membuat statement berdasarkan apa yang kau lihat dengan matamu, tapi berdasarkan kepercayaanmu dan pengenalanmu sama Tuhan, bahwa Tuhan itu akan baik dan selamanya tetap baik. Bahkan ketika engkau sakit, udah sebulan gak sembuh-sembuh, orang nanya, Tuhan ada di mana? Tuhan baik gak? Tuhan baik. That is faith. Dan cinta itu gak boleh sampai di perasaan. Dimulai dari perasaan, dimulai dari mata melihat. Kemudian dari mata turun ke hati, perasaan mengolahnya. Dan kemudian menjadi cinta. Tetapi nggak boleh sampai di sini. Cinta itu harus berhenti pada satu titik yang namanya commitment. Cinta itu harus berhenti di satu titik yang namanya commitment. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Saya nggak akan khotbah yang ribet-ribet hari ini. Yohanes 3 ayat 16, kita belajar. That's how God loves us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita mau belajar bagaimana Allah mencintai kita. When God says He loves us, yang pertama, apa yang Dia lakukan? He gives. Dia memberi. Ayatnya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini statementnya Tuhan. Bahwa Tuhan mencintai dunia. I love you, my people. Tuhan mengasihi dunia. Tetapi dia tidak berhenti sampai dengan di statement. Karena di situ ada kata sambung sehingga. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pernyataan kasih Allah itu dibuktikan. Pernyataan kasih Allah itu digenapi. Pernyataan kasih Allah itu diperlihatkan dengan apa? Dengan sebuah tindakan memberi. Bisa ngerti maksud saya? The language of love is not feeling, but action. Bahasa cinta itu bukan perasaan, tetapi tindakan. Allah mengasihi dunia dan dia buktikan kasihnya dengan sebuah tindakan nyata. Alkitab berkata dia mengaruniakan, dia memberi. Kata karunia itu bukan sekedar memberi. Karunia adalah sebuah pemberian di mana kita tidak bisa memperoleh sesuatu itu dengan usaha kita, dengan cara apapun. Dan kita hanya bisa memilikinya ketika seseorang yang memiliki itu memberikannya kepada kita. That is grace. Bisa nangkap maksud saya? Kalau saudara kerja dan saudara dapat bayaran, dapat salary, that is not grace. Itu hak saudara. Ngerti gak bedanya? Kalau saudara melakukan sesuatu yang memang saudara punya hak untuk mendapatkan imbalan, that is not grace. Saudara bisa cari dengan usaha saudara. Saudara mendapatkan itu dengan kekuatan saudara, dengan your efforts. Tapi yang namanya grace adalah, saudara gak bisa lakukan apapun untuk mendapatkannya. Saudara gak bisa bayar berapapun untuk mendapatkannya. Saudara tidak bisa membelinya. Saudara gak bisa menukarkan dengan apapun untuk mendapatkan itu. Itu hanya bisa saudara miliki ketika yang punya memberikannya kepada saudara. That is grace. Dan di dalam hal ini, Allah menyatakan kasihnya, membuktikan kasihnya, bukan dengan pemberian biasa, tapi dengan sesuatu yang namanya grace, karunia. Sesuatu yang nilainya tinggi. Karena kita nggak bisa dapetin, pasti nilainya tinggi.
Ini ngerti apa enggak sih? Muka saudara diem gitu. Pasti nilainya tinggi. Kenapa? Karena tadi saya bilang yang namanya grace itu saudara nggak bisa beli, saudara nggak bisa nukerin dengan apapun, saudara nggak bisa jual rumah saudara untuk dapatan itu pun saudara nggak bisa. Saudara hanya bisa punya kalau itu dikasih sama saudara. Pasti nilainya tinggi. Dan itu yang Allah berikan untuk membuktikan bahwa dia cinta sama saudara. Bukankah kita bersyukur untuk itu saudara? Jangan bicara tentang kasih kalau saudara nggak siap memberi. Jangan bicara tentang kasih kalau saudara nggak siap untuk memberi. Saya tulis di sini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Give without loving itu namanya memberi sekedarnya. Saudara kalau di lampu merah, saudara lihat ada pengemis, ya kan? Kemudian saudara kasih dia, bukan karena saudara cinta dia. Oh saya memberi karena saya mengasihi dia. Mengasihi dia kok berinya gopek doang. Ya kan? Karena kita kepengen dia tuh buru-buru pergi dari tempat kita, betul gak? Daripada mobil saya dibaret lebih mahal, jutaan, lebih baik saya kasih dia gopek atau noceng lah saya kasih. You can give without loving, pemberian sekedarnya. But you cannot love without giving. If you speak about love, you must give. Kalau saudara berkata saudara mengasihi seseorang, engkau harus berpikir to do something untuk orang ini. Kalau kau berkata engkau mengasihi Tuhan, harusnya saudara berpikir untuk memberi sesuatu. Dan jangan selalu di-connect dengan yang namanya uang kalau saya bicara soal memberi. Karena memberi bukan hanya bicara soal uang. Memberi bisa dalam berbagai bentuk. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, you must give your time to the Lord. Saudara bangun personal devotion tiap hari, saudara berkorban, saudara beri waktu, bangun lebih pagi, itu memberi buat Tuhan. Kalau saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, saudara beri talenta saudara, kalau saudara tahu saudara bisa membuat gereja ini pekerjaan Tuhan lebih baik, dan saudara punya ide, saudara tahu saudara mampu melakukannya, saudara beri, itu pun pemberian di hadapan Tuhan. Tapi banyak kita memberi hanya pemberian sekedarnya, memberi sisa. Tadi Pak Joni cerita di ruangan hamba Tuhan. Ada orang kaya didoain, diajak ke gereja nggak mau. Nggak tahu Pastor Dennis denger ya. Uangnya banyak, diajak ke gereja nggak mau. Ntar Pak, biarin isi saya aja Pak, saya titip perpuluhan. Kurang ajar nih orang. Nanti perpuluhannya masuk surga. Dianya ketinggalan. Sebulan setelah diajak ke gereja sakit. Masuk ICU. Tapi Pak Joni orang baik, dibesukin lagi saudara. Tahu gak waktu di ICU dia bilang apa? Pak, saya mau melayani Tuhan. Melayani apa? Udah di ICU tinggal nunggu titik. Udah gak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara masih sehat hari ini, saudara percaya kesehatan itu anugerah Tuhan? Hidupmu hari ini, every second of your life, itu Tuhan yang ngasih loh. Kalau engkau tahu bahwa setiap detik dalam hidupmu itu adalah anugerah Tuhan, harusnya engkau bersyukur setiap detik, setiap kali engkau bernafas, engkau bersyukur sama Tuhan. Allah mengasihi dan dia memberi. 13 Januari 1982, sebuah pesawat penumpang namanya Florida Flight, itu jatuh di sebuah sungai namanya Potomac River. Saat itu musim dingin, pesawat ini gagal take off, sehingga kemudian dia menabrak sebuah jembatan namanya 14th Street Bridge. Dan mengakibatkan ada begitu banyak korban, mobil-mobil yang ada di jembatan, motor yang ada di jembatan yang sedang melintas. Sebelum akhirnya jatuh di Potomac River, di danau yang membeku pada saat itu. 79 penumpang pesawat ini meninggal, tapi ada 6 orang yang selamat. Mereka terapung-apung di tengah-tengah danau yang membeku, mereka survive, menunggu tim penyelamat untuk datang dan menolong mereka. Dan setelah beberapa saat, tim penyelamat itu datang, helikopter. Dan salah satu daripada orang yang sedang survive itu namanya adalah Dr. Arlan Williams. Helikopter penyelamat ini terbang berhenti tepat di atas Arnold Williams. Dan kemudian dia melemparkan pelampung penyelamat di depan Arnold Williams. Dan ketika Arlan Williams, ketika dia mau pakai pelampung ini, dia lihat ada korban lain di antara 5 orang yang lain yang sedang kelelahan.
Dan dia merasa bahwa orang ini lebih memerlukan, dia kasih pelampung itu ke orang ini. Orang ini diangkat naik. Dan kemudian regu penyelamat kembali melemparkan pelampung itu di depan Arlan Williams. Dan waktu dia mau pakai, dia lihat, dia merasa orang lain lebih membutuhkan. Dia kasih lagi. Begitu seterusnya. Dia berikan kesempatan itu kepada 5 orang. Dan akhirnya tinggal dia sendiri. Dan regu penyelamat di helikopter berkata, kami nggak bisa ngangkut kamu dulu. Karena ini udah overload. Kami mesti kembali ke darat, turunin 5 orang ini, baru kami akan kembali. Bertahan dan tetap hidup, dia bilang. Sampai kami kembali. Dan pada waktu helikopter ini kembali, regu penyelamat melemparkan pelampung itu kepada Arlan Williams, tapi no response. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Arlan Williams sudah meninggal karena kedinginan. Saudara-saudara, jembatan yang hancur itu dibangun kembali. Dan untuk mengenang jasa daripada Arlan Williams, maka jembatan itu dinamakan Arlan Williams Memorial Bridge. Dan kemudian ada satu prasasti di jembatan itu yang menuliskan tulisan ini. Saya artikan dalam bahasa sehari-hari. Dikatakan apa? Arlan Williams telah membuat pilihan untuk mati terhadap dirinya sendiri 5 kali hari itu. Arlan Williams telah membuat keputusan untuk mati terhadap dirinya sendiri 5 kali pada hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Arlan Williams memberikan nyawanya untuk menyelamatkan 5 orang. Dia melihat ada 5 orang yang membutuhkan keselamatan. Dia berikan nyawanya untuk 5 orang itu. Pada waktu Allah Bapa melihat kepada dunia, dia tidak hanya melihat 5 orang yang memerlukan keselamatan. Dia melihat bahwa seisi dunia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan karena kasihnya yang besar, maka dia memutuskan untuk memberikan yang terbaik yang dia punya. Allah tidak mengutus malaikatnya untuk datang dan menyelamatkan kita. Allah tidak utus makhluk lain untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Allah memutuskan untuk memberikan yang terbaik yang dia punya. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tapi untuk menderita, menanggung apa yang harusnya kita derita, supaya kita yang percaya tidak harus mengalami penderitaan, tapi mendapatkan keselamatan. Apapun kondisi Anda hari ini, percayalah Allah mengasihi saudara. Pada waktu Anda takut, datanglah pada Tuhan. Dan biarkan dia memberikan keberanian kepada saudara. Pada waktu Anda merasa sedih, datanglah pada Tuhan. Dan biarkan dia memberikan comfort and joy buat saudara. Pada waktu Anda lemah, datanglah pada Tuhan dan biarkan dia memberikan kekuatan. Pada waktu semua orang menolak Anda, datanglah kepada Tuhan. Dan biarkan dia memberikan tangannya untuk memeluk dan menerima engkau. Bahkan pada waktu engkau jatuh dalam dosa, datanglah pada Tuhan. Dan biarkan dia memberikan pengampunan. Dia mengasihi saudara. Dan dia membuktikan kasihnya dengan memberi kepada kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin berpikir Allah tidak lagi bekerja, Allah tidak lagi memberikan pertolongan, engkau belum melihat pertolongan dalam hidupmu, saya ingin beritahu saudara bahwa Allah akan memberikan pertolongan dalam hidup saudara. Di dalam waktunya Tuhan. Allah akan memberikan apa yang kau butuhkan di dalam waktu dan rencananya Tuhan. Sebab dia mengasihi kita dan dia karena kasihnya yang besar, dia memberi kepada kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, when God says He loves us, He accepts unconditionally. Dia menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Ayatnya melanjutkan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, garis bawahi yang saya cetak kuning, yang dikasihi Allah itu siapa saudara? Dunia. Dunia bicara apa? Dunia bicara orang-orang yang hidup di dalamnya pada waktu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Seperti apa orang-orang yang hidup pada waktu di zaman Yesus lahir? Kita seringkali dengar waktu Natal, berita pada waktu Yesus lahir, Herodes ingin coba membunuh dia. Orang-orang yang menolak dia. Pada waktu Yesus remaja, dia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat nggak senang sama Yesus. Ini siapa anak ini? Ini siapa bocah ini ngajar?
Kok dia ngajar beda sama kita, penuh dengan kuasa. Kita tahu pada waktu Yesus melayani, Yesus berkata, serigala punya sarang. Serigala punya kandang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada orang yang terima dia. Semua orang menolak Yesus. Bahkan orang-orang yang pernah Yesus sembuhkan, orang-orang yang pernah Yesus tolong, orang-orang yang pernah Yesus jamah. Pada waktu itu di panjang jalan Via Dolorosa, mereka berdiri sambil meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Inilah orang-orang itu. Inilah dunia itu. Tetapi Allah tidak pernah merubah kasih-Nya. Allah berkata untuk orang-orang yang menolak Yesus, untuk orang-orang yang menganiaya dia, untuk orang-orang yang mau membunuh Yesus, kasih Allah besar kepada mereka. Pertanyaannya gini, mungkin saudara berkata kalau gue jadi Tuhan, gue gak bisa tuh. Orang baik sama saya baik sama dia. Orang jahat sama saya jahat sama dia. Tapi Tuhan enggak. Walaupun kau jahat, aku tetap cinta sama kamu. Dunia yang menolak dia, aku tetap cinta. Kok Tuhan bisa? Karena Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita apa adanya. Listen to me. Kalau Anda mau belajar mengasihi seseorang dengan tulus, jangan pernah beri syarat. Anda nggak akan pernah bisa mengasihi seseorang kalau Anda pakai syarat. Aku baik sama kamu kalau kamu baik. People change, betul nggak? Hari ini dia baik, besok bisa nggak baik. Berarti kalau besok dia nggak baik, saudara nggak kasih sama dia dong. Tetapi firman Tuhan berkata pada waktu engkau masih berdosa, Allah tetap mencintai engkau. Sebab Allah memutuskan dengan kasih tanpa syarat. Suami istri, kalau saudara ingin mengasihi istrimu, rubah kasih saudara menjadi kasih tanpa syarat. Mengasihi apa adanya. Memang gak bohong, dulu saudara tertarik sama pasangan saudara karena apa yang saudara lihat di depan mata, betul gak saudara? Ya udah gak usah bilang saya lihat hatinya, alah pret lah. Gak ada yang bisa lihat hati, cuma Tuhan kata Alkitab. Manusia melihat apa yang di depan mata, itu Alkitab. Saudara lihat dia, kulitnya bagus, badannya gede, merasa aman kalau dekat sama dia, that's fine. Tapi saudara gak bisa stay di situ. Waktu saudara udah jalan bareng, waktu saudara udah berumah tangga, itu mesti naik levelnya dengan menerima dia apa adanya. Halo, kalau enggak saudara enggak akan mampu mengasihi dia. Istrimu yang mulus, 30 tahun kawin, saudara akan mulai lihat retak-retakan. You know? Yang tadinya jalanan aspal, itu mulai enggak mulus lagi, udah ada goresannya. Kalau saudara cuma cinta sama dia gara-gara selama dia mulus, saudara nggak bisa cinta dia waktu dia tua. Tapi kalau saudara menerima dia tanpa syarat, mengasihi dia unconditionally, saudara bisa bilang gini, dulu aku sayang sama kamu, tertarik sama kamu karena kamu mulus. Sekarang kita udah 30 tahun kawin, sama-sama udah nggak muda. Udah mulai ada garis-garisnya, tapi aku tetap sayang sama kamu. Tiap kali aku lihat garis-garis itu, bagaikan aku lihat Google Map. Cuma beda nggak ada jalur hijau sama merahnya aja. Kalau Tuhan kasih syarat, kalau kamu mau dikasihi Tuhan, kamu nggak boleh bolos ibadah, fail kita. Kalau kamu mau dicintai Tuhan, kamu at least mesti 2 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Boro-boro Kejadian sampai Wahyu. Baru sampai Lukas Kejadian lagi. Kalau kamu mau dicintai Tuhan, kamu gak boleh bolos baca Alkitab tiap hari. Fail. Tapi kalau saudara tanya sama saya hari ini, Pak Jeff, perfect gak? No. Masih bisa jatuh dalam dosa gak? Yes. Semua kita masih bisa. Kalau gitu, menurut Pak Jeff, Tuhan saya nggak sama Pak Jeff? Yes. Loh, masih bisa jatuh dalam dosa? Nggak sempurna kok Tuhan sayang? Yes. Kenapa gitu? Karena dia nggak pernah beri syarat waktu dia bilang sayang sama saya, bahwa saya nggak boleh jatuh dalam dosa. Karena kalau begitu dia nggak akan bisa menyayangi saudara semua dan semua orang di dunia. Karena semua orang di dunia tidak sempurna. Tapi hari ini saya percaya bahwa dia mengasihi saya. Dan saya bersyukur
Karena pada waktu Tuhan memutuskan untuk mengasihi saya, Dia memutuskan bukan mengasihi saya dengan 10 hukum Taurat, tapi dengan kasih karunia, grace. Dan dengan kasih itu Dia mengasihi saudara semua. Sehingga hari ini saya mau berkata, Anda adalah orang yang dikasihi itu. And the last one, when God says He loves us, He focuses on us. Dia fokus sama kita. Dia bilang gini, Allah berikan anaknya yang tunggal, tujuannya buat apa? Supaya Allah nambah followernya, no? Supaya Allah dipuji-puji, dielulukan, no. Kita mengelulukan Tuhan, memuji Tuhan bukan karena Dia minta, tapi karena kita bersyukur sama Dia. Tapi Alkitab bilang, supaya setiap orang, not for himself, but for you and me. Allah gak punya hidden agenda pada waktu Dia bilang Dia sayang sama kita. Itulah kenapa kalau kita mengasihi seseorang, kita lakukan satu kebaikan sama orang lain, jangan punya hidden agenda. Praktekkan yang namanya kasih satu arah. Saya melakukan ini buat kamu, gak ada maksud lain, karena saya pengen kamu hidupnya lebih baik. I don't care kalau kamu berterima kasih apa enggak sama saya, I don't care. Karena saya cuma mau lakukan satu. Saya lakukan ini bukan cari terima kasih, karena saya pengen hidupmu lebih baik. Ngerti maksud saya? Nolong orang, kasih makan waktu pandemi, kelihatannya baik, ngundang wartawan 20. Apa hubungannya bagiin makanan sama wartawan? Bagiin-bagiin aja, nggak usah dilihat orang. Waktu Allah mengasihi kita, Dia kasih anaknya, no hidden agenda. Karena Alkitab bilang apa? Dia lakukan itu supaya kita, you and me, beroleh keselamatan. Nggak ada untungnya buat Dia. Tapi kasih mendorong Dia untuk melakukan itu. Saudara-saudara, karena itu, percayalah bahwa Allah fokus sama hidup saudara. Dia tahu apa yang saudara butuhin. Belajarlah untuk percaya penuh sama Tuhan. Bahkan pada saat saudara gak ngelihat apa yang saudara doakan terjadi. Percayalah bahwa di dalam skenario itu, itulah rencana Tuhan yang terbaik buat Anda, walaupun saudara gak ngerti. Hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan ini membangkitkan kita, membuat kita segar kembali bahwa Tuhan mencintaimu. Hari ini mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan gak lagi cinta sama saya nih, kayaknya Tuhan udah gak peduli sama saya. No. He loves you so much. Dia beri, Dia menerima Anda in any condition, dan Dia fokus sama Anda. Dia mengasihi Anda dengan tulus. Terimalah kasihnya pada siang hari ini.